Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aswasi wa uladi wa ashabi minat tabi'in wal ulama'il amilin wa syuhada wa salihin minal muqarrabin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sumailah hadrati awliya ila fi hadil qaryah, sumailah hal jami' awliya ila aina makana masyariqil ardi ila magharibiya barriya wa bahriya. Sumailah hadrati Syekh Imam Al-Ghazali, sumailah hadrati muassis hadal mahad, sumailah hadrati man hadara fi hadil majlis lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid dharaini amin. Al-faidatu salisatu utawi faidah kang kaping 3. Iku inni sak temene ingsun ra'aitu iku ningali sapa ingsun kula wahidin ing saben-saben suwiji minan nasi saking menungso layas mongko yektine tumandang sapa kul wahid minan nas fi jam'i khitamid dunya ing dalem ngumpulake bondo donya. Sumayum siku nuli ngeker sapa kul wahid minan nas hu ing khitamid dunya bidon hale wong kang gegem yadahu ing tangane kul wahid minan nas alaihi ing atase kul wahid minan nas. Fata'ammal tu mongko nuli angen-angen sapa ingsun fi qoulihi ta'ala ing dalem dawe Allah ta'ala ma indakum yanfudu. Ma indakum ora ana utawi kang ana ing ma utai perkara indakum kang ana sanding ira kabeh iku yanfudu bakal entek. Wa ma utai perkara indallahi kang ana ngarsane Gusti Allah iku bakin iku langgeng. Fabadal tu mongko nuli nyerahake sapa ingsun mahsuli ing perkara kang dadi hasile ingsun minat dunya saking dunya liwajillahi krana arai Gusti Allah taala. Fa farraqtu mongko nuli misahi sapa ingsun hu ing mahsuli bainal masakini ing dalem antarane pira-pira wong miskin. Liyakuna supaya ana apa mahsuli iku dhuhron dadi simpenan li keduwe ingsun indallahi ana sandingi Gusti Allah taala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas, Bayu ingkang tansah kawula mulyakaken. Malam ini kita mempelajari tentang percakapannya Syekh Hatim Al-Asom ketika ditanya oleh gurunya yaitu Syekh Shakik Al-Balkhi tentang capaian-capaian yang ia hasilkan ketika berguru dengan Syekh Shakik Al-Balkhi yang durasi waktunya kurang lebih 30 tahun. Di depan sudah kami sebutkan bahwasanya Syekh Hatim Al-Asom itu ketika menyantri kepada Syekh Shakik Al-Balkhi kurang lebih 30 tahun beliau menekuni banyak bidang fan. Akhirnya beliau muncul kesimpulan selama mondok 30 tahun itu yang ia dapatkan adalah 8 perkara. Dan malam hari ini faedah yang ketiga yaitu Syekh Hatim mengatakan, aku melihat kebanyakan manusia itu pontang-panting dalam menghimpun atau mengumpulkan harta kekayaan. Setelah mendapatkan harta kekayaan itu, lalu harta kekayaan tersebut itu tidak pernah dikeluarkan zakatnya, tidak pernah dikeluarkan sedekahnya. Seakan-akan apa yang ia hasilkan itu menjadi bekal untuk dirinya selamanya,
sehingga ada hak-haknya orang yang mestinya dikeluarkan, akhirnya harta tersebut tidak dikeluarkan sama sekali. Kalau orang Jawa mengatakan orangnya itu pelit dalam mengeluarkan zakatnya, padahal sesuatu yang ia dapatkan dari harta tersebut hakikatnya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat fenomena yang semacam itu, Syekh Hatim Al-Asham lalu merenungkan surat An-Nahl ayat 96, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Sesuatu yang ada di sisimu pasti akan habis, dan sesuatu yang ada pada sisi Allah itu kekal. Dari ayat itulah Syekh Hatim Al-Asham akhirnya muncul kesimpulan bahwasanya beliau hartanya itu tidak digunakan untuk pribadi. Dari sekian harta yang ia hasilkan dalam bekerja keras itu, akhirnya dikeluarkan haknya orang-orang yang membutuhkan, yaitu dalam hal ini adalah fakir miskin. Ini menjadi pelajaran bagi kita, pentingnya untuk menzakati harta yang telah kita hasilkan dari pekerjaan kita. Jangan ini karena saya bekerja banting tulang siang dan malam, ini ya untuk saya sendiri, tidak. Tapi kita sebagai orang Islam harus tahu harta yang kita punyai dari hasil pekerjaan kita itu ada zakatnya. Kalau tidak sampai pada nisab zakat, ya paling tidak dibersihkan dengan cara bersedekah. Mengapa hal itu kita lakukan? Karena harta yang ada pada diri kita itu pasti habis. Tapi beda kalau sesuatu itu yang menjadi milik Allah, maka akan kekal selamanya. Oleh karena itu, biar harta kita itu kekal, bisa kita dapatkan, bisa bertemu dengan kita di surga, maka sebagian dari harta kita itu kita sedekahkan, dan harapannya harta tersebut besok bertemu kita di surga. Akhirnya harta kita itu menjadi kekal. Ini faedah ketiga yang penting bagi kita. Jangan sampai kita ini serakah, jangan sampai kita ini ngegem dalam masalah harta sehingga lupa ada haknya fakir miskin, ada haknya asnaf zakat yang tidak kita sampaikan. Itu sama saja kita memakan haknya orang fakir miskin. Harapannya dengan demikian harta kita itu menjadi bersih. Al-faidatu rabi'atu utawi faedah kang kaping 4. Iku ini sak temene ingsun ra'aitu iku ningali sapa ingsun ba'dul khalqi ing setengah makhluk. Dhanna syarafahu ing penyono mulyane ikilah ba'dul khalqi wa izzahu lan mulyane ikilah khalqi fi kasratil aqwami ing dalem akeh kaum wal asyairi lan akeh srawungan. Bahtarra mongko kabujuk sapa ikilah ba'dul khalqi bihim kelawan ikilah sarafahu bihim kelawan ikilah aqwam wal asyair. Wa za'ama lan nyono sapa akharuna wong liya anahu ing sak temene kemuliaan iku fi sarwatil amwali ing dalem akeh-akeh bondo. Wa kasratil auladi lan akeh anak. Faftaharu mongko padha gumedhi sapa ikilah akharun biha kelawan amwal wal aulad. Wa hasabalan nyono sapa ba'dum setengah ikilah makhluk asyarafa ing kemuliaan wal izzalan keluhuran iku fi gosobi amwalin nasi ing dalem gosop pira-pira bondone menungso wa dulmihim lan ngani ngoyo ikilah nas wa safki dimaihim lan ngilekake darah ikilah nas wa taqaddu nuli angan-angan wa taqadat lan nyono wa taqadat lan yakinake sapa taifatun golongan annahu ing sak temene saraf iku fi itlafil mali ing dalem ngrusak bondo wa israfuhu lan leluwiyane ikilah mal wa tabdiruhu lan nyak-nyake mal
Wa ta'amaltu lan nuli angen-angen sapa ingsun fi qoulihi ta'ala ing dalem dawuh Allah taala Inna akramakum sak temene luweh mulya-mulyane ira kabeh indallahi mungguh Gusti Allah iku atqakum iku luweh takwa-takwane ira kabeh. Fakhtartu mongko nuli milih sapa ingsun at-taqwa ing takwa. Wa taqattu lan ngeyakinake sapa ingsun anal Qur'ana sak temene Qur'an iku hakun perkara sing hak sadikun kang temen. Wa dhannuhum utai penyonone makhluk wa hisbanum tegese penyonone makhluk kulluha ya sekabehane dhannuhum wa hisbanuhum iku batilun iku perkara sing batil zailun kang lebur. Faedah yang nomor 4 yang disampaikan Hatim kepada gurunya yaitu Syekh Syakik Al-Balkhi. Hatim mengatakan, guru, kami melihat kebanyakan makhluk itu mempunyai prasangka bahwasanya seseorang itu menjadi orang yang terhormat atau mulia. Kebanyakan itu disandarkan pada aspek satu, banyaknya harta. Yang nomor 2 itu banyaknya pengaruh. Padahal hal itu sesuatu yang dua hal itu sesuatu yang apa? Yang menggururkan atau yang menipu. Di sisi lain juga ada orang yang mengatakan dia akan menjadi mulia dengan cara memperbanyak harta kekayaan, juga banyak anak, gitu. Sehingga orang tersebut itu merasa sombong ketika sudah mempunyai banyak harta, lalu mempunyai banyak anak. Mereka ada yang mempunyai prasangka lagi juga dirinya akan menjadi terhormat manakala dia mampu menghimpun banyak harta oleh manusia dengan cara-cara yang tidak halal, dengan cara-cara gosok, atau menganiaya mereka, atau mengintimidasi orang lain, atau dengan cara mengalirkan darah mereka. Ini hal-hal yang menjadi pola pikir orang yang mengatakan dunia itu segalanya dengan seperti itu. Kesimpulannya, demi untuk meraih sebuah kehormatan dan keluhuran, banyak orang yang lupa bahwasanya cara-caranya itu salah. Cara-caranya itu salah, ya. Karena dawuhnya Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian itu orang yang paling takwa. Bukan orang yang paling banyak harta bendanya, bukan orang yang paling banyak pengaruhnya, bukan orang yang mempunyai jabatan yang paling tinggi, itu bukan. Nah, dari sini kita harus mengubah mindset kita bahwasanya orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah, bukan orang yang menjadi penguasa, bukan orang yang tajir, bukan orang yang banyak pengaruhnya, bukan orang yang mempunyai anak banyak, atau bukan orang yang punya pondok pesantren besar. Itu bukan orang yang bergelimang harta, itu bukan. Hal ini perlu ditekankan. Jadi takwa itu adalah melakukan apa yang menjadi ajaran syariat Islam, di mana ajaran syariat itu perintah dari Allah, dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itulah orang yang paling mulia. Yang dikhawatirkan begini, hari ini itu muncul pemikiran yang berbeda. Kebetulan juga faktanya itu ada orang yang rajin beribadah tapi dari sisi dohiriyahnya itu tidak punya apa-apa. Nah, ini menjadi ejekan oleh masyarakat. Tapi anehnya yang beribadah, yang takwanya kurang tapi justru kaya raya. Ini yang membuat orang yang beribadah itu menjadi, lah, saya sudah ibadah bertahun-tahun tapi kok saya ini nggak terhormat, ya merasa tidak punya apa-apa. Tapi itu yang tidak pernah beribadah tapi justru kaya raya, hartanya semakin melimpah. Tidak usah takut, karena jangan-jangan orang itu mendapatkan istidraj dari Allah, dilulu oleh Gusti Allah. Bahasa Jawanya itu apa ya? Disegura.
harta nikmat-nikmatnya Allah diberikan kepada orang tersebut di dunia saja, dihabiskan. Nanti setelah habis dia itu sudah nggak mempunyai nikmat. Jangan-jangan di surga sudah nggak mendapatkan jatah tempat di surga. Tapi orang yang mukmin, yang kelihatannya sering beribadah takwa betul, tapi sisi dohiriahnya kurang, itu justru kita harus mempunyai persangkaan yang baik bahwasanya nikmatnya Allah itu barangkali tidak diberikan di dunia bagi orang tersebut, tapi akan diberikan besok di akhirat nanti. Oleh karena itu, biar kita seimbang ini, kita tetap menjadi manusia harus berikhtiar, bekerja keras, tapi jangan lupa bahwasanya kita ini harus pasrah ketika dalam urusan hasilnya. Kalau kita mendapatkan harta kekayaan dari pekerjaan kita, jangan lupa sisihkan sebagian untuk kepentingan saudara-saudara kita, atau bahasanya kita berbagi kebahagiaan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan jangan sampai kita ini dalam hati kita muncul rasa aku menjadi orang terhormat itu kalau aku kaya, aku menjadi orang terhormat kalau aku banyak pengaruh. Jangan. Karena hal itu sebetulnya sesuatu yang membuat seseorang itu lupa pada Gusti Allah. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Itu pandangannya Gusti Allah. Beda dengan pandangan manusia. Hari ini manusia memandangnya itu kalau yang kaya raya, loyal, begitu ya. Kaya raya, loyal, penuh dengan relasi, penuh dengan link, terus penuh dengan ini pengaruh, begitu. Tapi kalau menurut Allah tidak seperti itu. Al-faidatus sadisatu, al-faidatul khamisatu utawi faidah kang kaping 5. Iku ini sak temene ingsun iku ro'aitu ningali sapa ingsun annasa ing menungso. Yadhummu hale nyacat sapa ba'dhum setengah nas nyacat ba'dhun ing setengah kang liya. Wa nahtabulan ngrasani sapa nas wanata bulan ngrasani sapa ba'dhum setengah nas ba'dhun ing setengah kang liya. Fawajadtu mongko nemu sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono yahtabu ba'dhum ba'dhon minal hasadi saking drengki fil mali ing dalem bondo wal jahilan derajat wal ilmi lan ilmu. Fata'ammaltu mongko nuli angen-angen sapa ingsun fi qoulihi ta'ala ing dalem dawuh Allah Ta'ala nahnu qasamna bainahum. Nahnu utawi ingsun iku qasamna andum sapa ingsun bainahum ing dalem antaren nas andum ma'isyatahum ing ma'isyatahum ing pengupo jiwane ikilah nas fil hayatid dunya ing dalem kehidupan dunya. Fa'alim tu mongko nuli ngerti sapa ingsun anal kismata sak temene pembagian rezekine Gusti Allah iku kanat ana apa kismah minallahi saking ngarsane Gusti Allah fil azali ing dalem zaman azali. Fama hasadtu mongko ora drengki sapa ingsun ahadan ing wong suwiji waraditu lan ridho sapa ingsun bi kismatillahi kelawan dundumane Gusti Allah Ta'ala. Faedah yang kelima yang disampaikan Hatim Al-Asam kepada gurunya yaitu sebagai Syakik Al-Balkhi. Hatim mengatakan, guru, kami melihat kebanyakan manusia itu saling membuli, saling menyikut kanan dan kiri kepada saudaranya sendiri atau sesama muslim sendiri. Ternyata mereka itu dalam melakukan tersebut dengan sifat hasud itu ujung-ujungnya adalah iri dalam urusan harta benda, iri dalam urusan derajat atau pangkat, iri dalam urusan keilmuan. Ini pemandangan yang kerap terjadi di antara kita. Kita ini iri dengan orang lain itu dalam urusan harta, urusan pangkat, dan urusan keilmuannya. Lalu setelah saya melihat orang fenomena semacam itu, maka aku memikirkan, Syekh Hatim ini mengatakan, aku memikirkan ayatnya Gusti Allah bahwa nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum.
melihat ayatnya Allah ini, ayatnya Allah yang berbunyi, kami telah membagi rizkinya kepada manusia itu. Ya. Nahnu qasamna bainahum, kami telah membagi kepada masing-masing manusia ini tentang rizkinya untuk kehidupan bekal dunianya. Dari situlah akhirnya kami memahami bahwasanya setiap manusia itu sudah ada takdirnya sendiri-sendiri terkait dengan harta, terkait dengan jabatan, dan terkait dengan ilmunya. Oleh karena itu, memahami, merenungi ayat ini, akhirnya kami sadar bahwasanya tidak ada sesuatu yang perlu kita hasuti, tidak ada sesuatu yang perlu kita drengkini dalam urusan dunia, dalam urusan jabatan, dan urusan ilmu. Karena apa? Karena manusia itu sudah ada jatahnya sendiri-sendiri pada zaman azali. Ini menjadi penting pelajaran bagi kita bahwasanya kita dalam kehidupan di masyarakat ini itu sebaiknya merenungkan faedah yang nomor 5 ini, sehingga kita ini tidak mudah terprovokasi, tidak mudah membuli orang lain, tidak mudah iri kepada orang lain atas nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga kita ini tidak sibuk untuk mencari celahnya orang lain, tapi bagaimana malah seharusnya kita ini mensyukuri nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita dengan sebaik mungkin. Tidak usah iri dengan hartanya orang lain atau jabatannya orang lain atau ilmunya orang lain itu. Yang penting kita ini sadar bahwasanya manusia itu diberi rezeki sudah sesuai dengan takdirnya sendiri-sendiri. Ini faedah yang nomor 5. Syekh Hatim dalam faedah nomor 5 ini menyimpulkan atau mendapatkan pelajaran dari ayat Az-Zukhruf ayat 32 ini. Beliau mengatakan, kami mengetahui bahwa penghidupan di dunia adalah dari Allah sejak zaman azali. Oleh karena itu kami tidak hasud pada seseorang, dan kami ridho dengan kismatillah atau pembagian dari Gusti Allah. Yang penting kita ini selalu berusaha, bekerja keras, ya, nah terus pasrah, baru pasrah kepada Gusti Allah. Sedikit atau banyak itu sudah menjadi takdir dari Gusti Allah. Dengan demikian akhirnya kita ini tidak kemerungsung dengan harta orang lain, karena kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Al-faidatu sadisatu utai faidah kang kaping 6. Iku ini saat temene ingsun iku ro'aitu ningali sapa ingsun annasa ing menungso yu'adi musuhi sapa ba'duhum setengah nas ba'dun ing setengah kang liya li gorodin krono anane sejo wasababin lan sebab. Fata'amal tu mongko nuli angen-angen sapa ingsun kaulahu ing dawe Allah taala inna syaitana saat temene setan lakum kedue ira kabeh iku aduun iku musuh. Fatahidu mongko padha ngalapo sira kabeh hu ing setan aduan ing musuh. Fa'alim tu mongko nuli ngerti sapa ingsun anahu sak temene kelakuan la tajuzu ora wenang apa adawatun musuh apa wadawatu ahadin musuhi wong suci ghairi syaitani kang sak liyane setan. Syekh Hatim mengatakan kepada gurunya, guru, faedah yang nomor 6, kami melihat kebanyakan manusia itu saling bermusuhan antara satu dan lainnya. Ternyata dalam permusuhannya itu mereka mempunyai maksud dan kepentingan. Ya. Setelah dari kepentingan itu yang terjadi ini ada contoh memang. Hari ini banyak sekali keluarga itu menjadi seakan-akan menjadi orang lain, tapi orang lain seakan-akan menjadi keluarga. Yang paling krusial lagi adalah ketika satu keluarga ini orang tuanya sudah meninggal,
lalu kakak beradik ini tidak akur, tidak saling menghormati, tidak kebersamaannya itu menjadi pudar gara-gara persoalan warisan. Itu salah satu contoh. Apalagi masalah-masalah yang lain, dengan cara berbuat dolim, dengan cara korupsi, dengan cara yang lain-lain. Ini. Maka Syekh Hatim ini mengatakan, aku melihat kebanyakan manusia itu antara satu dan lainnya itu saling berebut benar atau berebut kepentingan. Padahal kalau kita merenungkan ayat Allah yang pada faidah pada faidah ke-6, innasyaitona lakum aduun fatakhiduhu aduwa, yang semestinya menjadi musuh kita bersama itu bukan manusia tapi setan. Oleh karena itu, jadikan setan menjadi musuh kita bersama. Jangan malah kita yang saling bermusuhan, seakan-akan musuhnya itu malah saudara kita sendiri, padahal yang sebenarnya musuh kita itu adalah setan. Ini yang perlu kita pelajari. Maka dari faedah ini kita banyak mendapatkan pelajaran. Jaga silaturahmi kita dengan saudara, dengan kerabat, dengan stakeholder, dengan kawan-kawan, dengan sahabat itu, agar kebersamaan ini terjalin dengan erat. Begitu juga dalam hal-hal lain, atau yang paling penting, jika sesuatu itu bukan milik kita, maka kita tidak usah mempunyai rasa ingin memiliki, karena itu bukan milik kita. Sehingga kalau milik orang lain dan kita ingin memiliki, maka orang tersebut sama saja ingin merebut hartanya orang lain. Itu juga kurang syukur dengan nikmat Allah yang diberikan kepada orang tersebut. Padahal yang patut menjadi musuh bersama adalah setan, bukan manusia. Kita sebagai manusia harus saling menasihati. Innal insana lafi khusrin, bahwasanya manusia itu dalam keadaan rugi. Siapa yang tidak rugi? Illal ladina amanu, satu orang yang beriman. Yang nomor dua, wa amilus solihati, yaitu orang yang melakukan amal soleh. Wa innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi, yaitu berwasiat tentang kebenaran, saling menasihati tentang kebenaran. Malah enggak jadi provokasi hal yang tidak baik. Itu kalau yang baik itu enggak didukung, yang tidak baik malah didukung. Ini salah. Orang yang rugi begitu. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, dan selalu menasihati sahabatnya dengan kesabaran manakala menerima cobaan. Inilah hakikatnya orang yang tidak rugi, baik di dunia maupun di akhirat. Itu. Hadirin Bapak Ibu dan Mbak Yu, Kang Mas yang saya hormati, yang selanjutnya Al-faidatu sabi'atu utawi faidah kang kaping 7 iku ini sak temene ingsun iku roaitu ningali sapa ingsun kula ahadin ing saben-saben wong suwiji iku yas'a iku tumandang sapa kula ahad bijiddin kelawan kerja keras wa yastaitu lan nemen-nemeni sapa kula ahadin bimubalaghatin kelawan banget-bangetake li talabil kuti maring golek bahan makanan wal ma'asi lan pengupo jiwa haitsu yaqau saengga tumiba sapa kulo ahad bi kelawan talab fi syubhatin ing dalem kesubhatan wa haramin lan keharaman wa yudhillu lan ngasorake sapa kulun nafsahu ing awak dhewe ne kulun wa yungkisu lan ngurangi sapa kulun qadrahu ing derajate kulun. Fata amal tu mongko nuli angan-angan sapa ingsun fi qoulihi ta'ala ing dalem dawuh Allah taala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ma min dabbatin lan ora ana saking hayawan fil ardi ing dalem donya iku illa 'alallahi angin kejaba ing ngatasé Gusti Allah rizquha utawi rezekine dabbah. Fa'alim tu mongko nuli ngerti sapa ingsun anna rezeki sak temene rezeki ingsun iku 'alallahi ing atase Gusti Allah taala. Wa qad domina lan temen-temen nanggung sapa Gusti Allahu ing rezeki.
Fastagoltu mongko nuli ketunggul sapa ingsun bi ibadatihi kelawan ngibadah maring Gusti Allah. Wa qata'tu lan medhot sapa ingsun tomai ing pengarep-arep ingsun aman saking wong siwahu kang sakliyane Gusti Allah. Faedah yang nomor 7 yang disampaikan Atim Al-Asom kepada gurunya, yaitu Atim Al-Asom melihat kebanyakan manusia itu dalam mencari kekayaan itu luar biasa, bekerja keras siang malam demi untuk meraih sebuah harta atau bekal hidup di dunia, sampai menghalalkan segala cara, sampai terjebak dalam kesubhatan dan keharaman. Ini yang membuat bahaya. Mestinya kalau mencari harta, iya itu dianjurkan, tapi carilah yang halal. Maka dari situlah Syekh Hatim ini berangan-angan ayatnya Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Segala makhluk yang ada di bumi ini pasti ditanggung rizkinya oleh Gusti Allah. Nah, fa'alimtu anna rizki 'alallahi ta'ala wa qad minahu. Kalau rezeki kita yang ada di dunia, yang masih hidup di dunia ini ditanggung oleh Allah, ngapain kita ini kok bekerja sampai menghalalkan segala cara? Paling tidak yang halal saja. Jangan sampai kita ini melakukan sesuatu yang syubhat atau keharaman. Fastagoltu bi ibadatihi wa qata'tu tomai aman siwahu. Maka Syekh Hatim ini akhirnya sibuk dalam beribadah dan tidak berharap kepada manusia sedikit pun. Dari faedah ketujuh ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita ini tidak usah galau dalam urusan rezeki. Kalau kita ini sudah bekerja dengan baik, sudah menjaga rambu-rambu yang dilarang oleh Allah, hilangkan subhat, hilangkan keharaman, kita sudah insya Allah akan rezeki kita itu akan cukup bagi kita. Kita harus sadar. Oleh karena itu kita harus mengubah mindset kita. Wong kita sudah ditanggung oleh Gusti Allah kok. Maka jangan sampai mencari harta yang subhat dan haram. Lebih baik sedikit halal daripada banyak tapi haram. Tuh. Nah, ada pelajaran penting lagi yang kita dapatkan begini. Jadikan hari-hari kita itu waktu kita gunakan untuk menunggu waktu sholat. Kerja itu menjadi pengisi waktu di sela-sela menunggu sholat. Kalau seperti itu, maka kita itu akan enak. Jadikan waktu kita itu untuk menunggu waktunya sholat. Kerja kita dalam mencari rezeki itu dalam rangka mengisi waktu kosong kita untuk menunggu waktu sholat. Ini yang paling menarik bagi kita hari ini. Pikiran kita itu nggak begitu. Justru waktu sholat kita sia-siakan, kita akhir-akhirkan demi untuk meraih rezeki. Kita ubah mindset kita memang. Ini pelajaran semoga bisa kita mengamalkan. Itu. Jadikan waktu kita untuk menunggu sholat. Mencari rezeki itu untuk mengisi waktu kekosongan sambil menunggu sholat. Dengan demikian insya Allah kita ini hartanya itu penuh dengan kehalalan dan keberkahan. Ya, ingat ini, karena Allah sudah menjanjikan rezeki kepada kita. Ngapain kita ngoyo-ngoyo gitu? Apalagi sampai menghalalkan segala cara. Yaitu nabrak dengan sesuatu yang subhat, sesuatu yang haram. Itu. Intinya bekerja memang perintah. Tapi rambu-rambu yang dilarang oleh Allah jangan sampai kita langgar. Gitu. Kalau kita langgar, maka kita akan kena tilang. Kita dalam bersepeda motor juga seperti itu. Kita boleh kemana-mana, ke mall kemana-mana, boleh pakai motor. Tapi kalau ada rambu-rambu, saatnya merah kita harus berhenti. Saatnya hijau kita baru boleh jalan.
Begitu juga dalam bekerja begitu. Ada rambu-rambu yang diperbolehkan, ada rambu-rambu yang dilarang oleh Allah. Itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, al-faidatu saminatu utawi faidah kang kaping 8 iku ini sak temene ingsun. Ra'aitu iku ningali sapa ingsun kula wahidin ing saben-saben wong suwiji muktamidan kang tetanggenan ala syai'in ing atase suwiji suwiji mahlukin ala syai'i mahlukin ing atase suwiji makhluk. Ba'dhum utai setengahne nas ila dinari maring dinar wa darahim lan dirham. Wa ba'dhum utai setengah kang liya ilal mali maring bondo wal mulki lan kerajaan. Wa ba'dhum utai setengah nas iku ilal hirfati maring penggawean wa sonaati lan kegawean. Wa ba'dhum utai setengah nas iku ila mahlukin condong maring menungso mislu sepadane ba'd. Fata amal tu mongko nuli angen-angen sapa ingsun fi qoulihi ing dalam dawuh Allah taala wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Wa man utawi sapane wong iku yatawakkalu pasrah sapa man 'alallahi ing atase Allah fahuwa mongko utai Gusti Allah iku hasbuhu dat kang nyukupi iku hasbuhu iku nyukupi sapa Gusti Allah hu ing ikilah man. Innallaha sak temene Gusti Allah iku balighu amrihi nekake perkarane Allah. Qad ja'ala teman-teman dadekake sapa Allah Gusti Allah likulli syai'in maring saben-saben suwiji qadron ing mesti. Fatawakkaltu mongko nuli pasrah sapa ingsun alallahi ing atase Gusti Allah. Fahuwa mongko utawi Gusti Allah iku hasbi zat kang nyukupi ingsun wa ni'ma lan sak bagus-baguse apa alwakilu zat kang dipasrahi. Faedah yang ke-8. Hatim mengatakan aku melihat kebanyakan manusia itu menggantungkan dirinya itu bukan kepada Allah tapi justru kepada manusia. Harapannya ketika mencondongkan diri harapannya kepada manusia itu akan mendapatkan sebuah pekerjaan, akan mendapatkan sebuah order, akan mendapatkan sebuah harta kekayaan, akan mendapatkan sebuah jabatan. Sebagian yang lain mengatakan condong dengan manusia harapannya mendapatkan sebuah pekerjaan dan harta kekayaan juga. Padahal yang mestinya yang pertama kali hati kita itu harus condongnya kepada Gusti Allah. Karena Allah lah yang memberi harta kekayaan kepada kita, yang memberi derajat kepada kita, yang memberi pekerjaan kepada kita. Bukan manusia. Itu. Oleh karena itu kita pasrah kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar. Ini jadi penting. Kita ikhtiar dalam bekerja, lalu setelah ikhtiar hasilnya sedikit dan banyak kita pasrahkan Gusti Allah. Karena hakikatnya yang memberi harta itu Allah, yang memberi jabatan itu Allah, yang memberi kehormatan bagi kita itu Allah. Ini menjadi dasar kita. Selain itu kita juga mendapatkan pelajaran seringkali kita ini kalau mempunyai keinginan itu menafikan Gusti Allah. Mestinya kalau kita mempunyai keinginan, kita memintanya kepada Gusti Allah karena Allah lah yang menciptakan kita, yang mencukupi segala kebutuhan kita, yang memberi nikmat kepada kita, yang memberikan sehat walafiat kepada kita, yang memberikan anugerah-anugerah dan fasilitas baik di dunia kita ini atau di akhirat kita nanti. Ini yang sering kita lupakan. Justru malah berpikir dia itu orang lain itu yang membantu kita. Tidak. Karena manusia itu juga hakikatnya ya, orang yang kita condong itu hakikatnya juga dicukupi oleh Gusti Allah. Nah, ini yang kadang-kadang riskan itu. Kita ini seakan-akan tidak mempunyai Tuhan. Padahal Tuhan itu yang menciptakan kita. Ketika Allah itu menciptakan kita, maka akan menanggung rizkinya, akan menanggung baik dan buruknya. Pokoknya masalah-masalah kita sudah ditanggung oleh Gusti Allah. Tapi malah kita justru condongnya kepada manusia. Ini kebalikan. Berarti manusianya itu yang seakan-akan jadi Tuhannya. Bukan Allah yang sebenarnya jadi Tuhannya, tapi malah manusia yang menjadi Tuhannya. Ini malah bisa jangan-jangan bisa menjadi syirik khafi. Syirik kecil ini.
Oleh karena itu, mari kita ubah pikiran kita. Kalau kita mempunyai hajat apapun, pertama kali kita mohon kepada Allah dengan cara komunikasi kita kepada Allah dengan cara sholat, dengan cara membaca Al-Qur'annya, dengan cara berzikir, lalu kita meminta berdoa kepada Gusti Allah. Harapannya Allah itu memberikan solusi kepada kita, meskipun nanti tetap lewat manusia. Contoh, kita membutuhkan sebuah rezeki, karena kita hidup di dunia ini pasti ada masalahnya. Kita butuh uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Ya. Maka kita meminta kepada Gusti Allah dengan cara komunikasi Gusti Allah, yaitu melakukan sholat, berdoa kepada Gusti Allah, minta solusi karena kebutuhannya itu. Nah, dari situ lalu kita pasrah kepada Gusti Allah, lalu terus harapannya Allah itu menggerakkan hambanya agar hambanya itu memberikan jalan keluar. Nggak mungkin solusi dari Allah langsung jatuh ke kita, enggak, tapi tetap melalui lantarannya kepada manusia. Tapi solusi itu hakikatnya dari Gusti Allah, dan hal ini sudah jamak pada diri kita, sudah menjadi hampir kita yang hidup di dunia ini pasti menemukan hal-hal seperti itu. Dikala kita butuh uang untuk memenuhi kebutuhan kita, terus tiba-tiba Allah itu memberikan solusi, dapat pekerjaan, dapat orderan gitu ya. Padahal awalnya sudah nggak kebayang, tapi karena kita ingat kepada Gusti Allah, karena Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang mengatur kehidupan kita, Allah pasti akan memberikan. Kalau ini kita ingat, ud'uni astajib lakum, ini yang sering kita lupakan itu. Oleh karena itu, yang terakhir ini penting, basic bagi kita. Kalau kita mempunyai keinginan apapun, yang pertama kali dimintakan itu jangan kepada manusia, tapi kepada Gusti Allah, meskipun nanti ujung-ujungnya manusia itu menjadi wasilahnya. Faqala mengko nuli ngucap sapa sakik wafaqo, muga-muga nulungi ka ing sira sapa Allah Gusti Allah taala. Inni sak temene ingsun iku qad nazartu, teman-teman ningali sapa ingsun at-taurata ing Taurat, wal inzila lan kitab Inzil, waz zabura lan kitab Zabur, wal furqana lan Al-Qur'an. Fawajadtu mongko nuli nemu sapa ingsun al-kutuba ing pira-pira kitab al-arba'ata kang papat. Iku taduru iku mubeng-mubeng. Apa ikilah kutub ala hadil fawaidi ing atase ikilah pira-pira faida asamaniyati kang bangsa 8. Faman mongko utahi sapane wong iku amila iku nglakoni sapa man biha kelawan ikilah hadil fawaid asamaniyah, kana mongko ana sapa man iku amilan wong kang nglakoni bihadil kutubi kelawan ikilah pira-pira kitab al arbaati kang papat. Setelah Atim al-Asom mengatakan kepada gurunya, kami belajar kepada panjenengan selama 30 tahun itu, akhirnya kami menemukan 8 perkara yang menjadi inti dari apa yang saya dapatkan dari ilmu itu. Mendengar perkataan seperti itu, maka Syekh Hakik Al-Balkhi akhirnya mendoakan kepada Hatim Al-Asom, semoga Allah memberikan pertolongan kepadamu, wahai Hatim Al-Asom. Karena aku melihat bahwasanya dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, dalam kitab Al-Qur'an, dari kitab-kitab inilah itu memuat 8 perkara tersebut. Dan barang siapa mengamalkan 8 faidah tersebut, maka orang tersebut hakikatnya adalah mengamalkan apa yang menjadi kitab-kitab 4 tersebut. Pertama yaitu Taurat, Injil, Zabur, Furqan, yaitu Al-Qur'an. Jadi inilah 8 inti ajaran yang ada dalam Al-Qur'an, dalam Zabur, dalam Injil, dalam Taurat. Ini sesuatu yang inspiratif sekali bagi kita, menjadi dasar pikiran kita. Kalau kita bisa mengamalkan 8 ini, berarti sama saja mengamalkan inti dari Al-Qur'an. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Semoga pelajaran pada malam hari ini dari Imam Al-Ghazali bisa kita amalkan dengan baik, dan harapannya kita bisa mengamalkan 8 hal perkara ini, dan akhirnya kita mendapat khitab dari Syekh Syakik Al-Balkhi. Barang siapa yang mampu mengamalkan 8 perkara ini, perkara yang disampaikan oleh Hatim Al-Asam itu, maka sama saja ia itu mengamalkan inti dari isi kitab, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan doa khatmil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.